Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dudi Wahyudi di channel Dudi Wahyudi Official. Tentu saja, pada kesempatan ini yang paling masih hangat adalah terkait masalah sasaran kinerja pegawai. Hal yang sangat luar biasa di kita itu adalah bahwa di bulan Februari 2021 keluar edaran dari BKN, kemudian keluar lagi surat dari Menpan, kemudian bulan Maret keluar lagi peraturan Menpannya, surat edaran diperkuat dengan peraturan Menpan nomor 8 tahun 2001, tepatnya di bulan Maret. Tapi ternyata tidak cukup bisa menjelaskan bagaimana secara teknis penilaian kerja itu dibuat, sehingga di tahun 2022 ini juga dimunculkan edaran langsung dari BKN nomor 1 tahun 2022 terkait tata cara bagaimana penilaian kinerja pegawai negeri sipil tahun 2021. Artinya di sini memuat edaran bagaimana penilaian kinerja tersebut benar-benar dilaksanakan dengan segera. Karena ternyata di sini dasarnya adalah atau yang melatar belakangnya ternyata masih ada banyak pertanyaan bunyinya ya. Masih ada banyak pertanyaan. Adanya banyak pertanyaan yang muncul terkait penetapan SKP, dan ini ternyata luar biasa di kita. Entahlah apakah edaran ini akan mempermudahkan atau memang nanti mempersulit. Tapi yang jelas secara utuh edaran nomor 1 ini dari BKN ini memang menjelaskan siapa sih yang menilai, kapan penilaian SKP periode Januari, Juni, Juli, Desember dan sebagainya. Kemudian aturan-aturan mainnya seperti apa. Kemudian hal lainnya, siapa sih pejabat-pejabat yang menilai dan atasan pejabat penilai, yang tentu saja sangat disayangkan memang kita nggak melihat secara rinci bahwa guru bagian daripada jabatan yang ada di dalam fungsional khususnya ya. Ini kebetulan ada permintaan dari teman-teman pengawas terkait Permen RP nomor 8 tahun 2001 dan surat edaran nomor 1 tahun 2022, dan sekarang ada tiga ya, terkait penilaian kinerja PNS khususnya untuk jabatan pengawas sekolah. Oke, di video-video sebelumnya saya sudah membuat ulasan terkait penilaian kinerja untuk guru dan kepala sekolah. Kali ini kita coba untuk membahas terkait jabatan pengawas sekolah. Oke, pada prinsipnya bahwa proses input itu hampir sama, yaitu terdiri dari yang pertama data yang perlu diinput, dan kemudian ke rencana, kemudian ke keterkaitan, ke review. Ini urutan nomor ini memang sengaja dibuat untuk permudah ya. Kemudian ke verifikasi, ke penetapan, capaian, ke perilaku, kinerja, dan menginput PPK yang lama, yang PP 46, kemudian yang integrasi, kemudian sampai ke laporan dokumen atau logbook. Ya. Ya. Yang pertama dilakukan teman-teman pengawas semua, yaitu kita harus isi ini. Bahkan ini saya coba isi dari pengawas ya, ini dulu udah saya nah ini misalkan namanya adalah ya. Kemudian ini nama pejabat penilai, berarti kalau tingkat SMA kan ada KCD ya, kepala cabang dinas, dan kemudian atasan kepala cabang dinas adalah
kepala dinasnya. Periodenya masih sama, kita tulis Juli per 31 Desember sampai Desember tahun 2001. Ini silakan diisi, kalau Bapak Ibu bukan di Lebak ya isi aja lah di mana tempat untuk PMP-nya. Kemudian ini adalah data tim penilai angka kreditnya itu bidangnya langsung. Kemudian ada data provinsi, silakan kalau yang bukan Banten ya tentu saja dari provinsi mana, nama dinasnya apa, karena ternyata beda-beda ya setiap daerah. Oke, kalau ini udah diisi, ini nanti otomatis langsung lari ke cover, jangan khawatir ya. Nah, di cover ini kan tadi nipik kita hilangkan ya, kita dari per periode 4 Januari sampai 2021. Ini artinya cover yang memang nantinya untuk periode utuh ya. Kan nanti di dalam laporan ini kan nanti terisi dua. Yang pertama adalah terkait penilaian kinerja menggunakan PP30, nanti di belakangnya kita menggunakan yang tentang PK lama. Ini adalah Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Banten, silakan diisi saja kalau memang ini nanti bukan dari Banten ya, kembali ke kita aja. Kalau sudah masuk ke rencana ke sini. Nah ini rencananya, misalkan ini adalah rencana kinerja yang dibuat oleh pengawas sendiri. Ngapain aja sih selama periode penilaian kerjanya gitu kan, kerja tambahannya biarkan kosongkan saja. Nah misalkan di sini ini adalah indikator kinerja kita sendiri ya, ini adalah kinerja individunya gitu kan ya, yang akan dinilai. Misalkan pengawas itu tugasnya menyusun program pengawasan, misal melaksanakan pembinaan guru atau kepala sekolah, memantau pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan, melaksanakan penilaian kinerja guru atau kepala sekolah atau IPKS ya, kemudian melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program, menyusun program pembimbingan MGMP KKG, kemudian MKKS, kalau apalah komunitas guru dan sebagainya lah kalau ada, melaksanakan pembimbingan pelatihan profesional guru dan atau kepala sekolah, melaksanakan bimbingan pelatihan kepsek dan seterusnya, mengevaluasi hasil bimbingan pelatihan profesional guru atau kepala sekolah. Nah, bagi yang senang untuk tetap pengembangan diri bisa membuat di sini yang namanya proses pengembangan dirinya, misalkan membuat makalah, jurnal, membuat buku dan sebagainya. Ini menjadi kualitas diri kita sebagai seorang pengawas. Kemudian menyusun laporan penelitian tindakan sekolah PTS misalkan pada ibu ya, atau mungkin melakukan tindakan sekolah penelitian tindakan kolaboratif ya bersama dengan kepala sekolah. Kemudian menyusun buku pendidikan pengawasan, melaksanakan kegiatan pendukung pengawasan sekolah, menghadiri seminar dan sebagainya. Nah ini adalah kinerja pengawas. Oke, kinerjanya pengawas. Nah yang ini sengaja saya kosongkan biar nanti ada perbandingan apa yang harus diisi di sini. Ini adalah kinerja atasan langsung yang diintervensi oleh kita sebagai pengawas. Artinya kita harus tahu kinerja utama dari pimpinan atau atasan kita. Kalau Bapak Ibu pengawas di tingkat SMA, SMK, SKH mungkin nanti harus mengetahui tupoksinya kepala cabang dinasnya. Kalau di tingkat dasar SD, SMP, TK, PAUD dan sebagainya silakan lihat di dalam tupoksinya atasan kita. Misalkan kalau di kalau di pengawas SD saya kurang tahu ya pejabat penilainya apakah nanti dari Kasubag Umpeg ya yang menilainya kan, atau dari Kabid. Nah gitu ya, bahkan harus tahu dulu pasti turunannya adalah turunan kinerja dari kepala dinasnya. Nah gitu ya, misalkan nih saya ngambil salah satu tupoksi dari kepala cabang dinas. Nah itu dia, sambil menyusun rencana operasional di lingkungan cabang dinas berdasarkan program kerja cabang dinas, tujuh pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Ini adalah kinerja yang kita turunkan dari kepala cabang dinas untuk tingkat SMA, SMK, SKH ya. Oke.
Kalau sudah, biarkan ini akan terisi secara otomatis ya. Kita back, udah masuk ke rencana, ini udah terisi, masuk ke keterkaitan. Nah, keterkaitan ini Pak Ibu semua, yang ini adalah rencana kerja kita ya. Ini udah langsung otomatis, nggak usah diapa-apain lagi. Oke, kemudian butir kinerjanya itu adalah mencerminkan apa yang akan dilakukan dengan cara menyusun program pengawasan ini. Misalkan yang pertama ya, misal nih ya, hanya misal, silahkanlah berkreasi, membuat perencanaan program. Misal yang berikutnya, menganalisis karakteristik sekolah, misal sekolah bina, misal. Baru berikutnya menyusun program, ya 3 aja cukup ya, nggak usah banyak-banyak. Melaksanakan pembinaan guru, ngapain aja kegiatannya, misalkan membuat rencana pembinaan di sekolah bina, yang kedua membuat jadwal pelaksanaan, yang ketiga membuat instrumen sebagainya, kan bisa kita lakukan seperti itu. Ini isi saja. Artinya kalau yang ini adalah sampling, jadi jangan langsung dijebret ya, isi aja ganti ini gitu ya. Kemudian ini outputnya apa? Outputnya kalau misalkan program ya program, kalau misalkan pembinaan misalkan ini bentuknya laporan ya, dan seterusnya. Silakan dituliskan di sini. Sebetulnya di rencana juga nanti yang tadi itu harusnya di sini ada nih. Nah ini ya, program, laporan, dan seterusnya. Oke, silakan tinggal disesuaikan aja dari data sini. Saya sengaja nggak dibuat otomatisasi biar nanti Bapak Ibu semua bisa melihat lah ini menyusun sendiri, itu lebih baik. Oke, silakan. Kalau sudah, kita lihat di review. Nah, review itu berarti orang yang menilai kita, siapa atasan pengolah kinerja kita yang menilai apakah benar enggak rencana kinerjanya. Nah ini kan nanti kalau itu udah otomatisasi akan masuk ke sini ya, otomatis. Jadi kalau di rencana akan otomatis masuk ke sini. Catatan perbaikannya kalau misalkan tidak ada, ini udah sesuai semua, ya udah tinggal dilanjut aja. Baru setelah itu ke verifikasi. Nah verifikasi ini artinya memverifikasi kinerja kita. Ini sebenarnya otomatisasi. Kalau dibuat dari yang tadi yang di keterkaitan, nanti otomatis akan masuk ke sini ya. Ini akan masuk ke sini otomatis. Oke, kemudian setelah verifikasi ya berarti penetapan kontrak kerja kita apa, ini juga otomatisasi ya Pak Ibu, tinggal di print aja, cetak tanda tangan. Oke, seperti itu. Baru setelah ini ke capaian. Nah ini dia, capaian itu berarti masa penilaian. Yang mana yang dinilai itu yang perlu kita isi, yang ini Pak Ibu ya, yang ini yang perlu kita isi, yang saya warna ini yang perlu kita isi. Ini adalah perencanaan, ini adalah penilaian yang dilakukan oleh atasan kita. Misal Bapak Ibu merancang 4 program, ternyata terlaksana 4 program, ya udah ketikkan aja di sini, akan bernilai baik. Tapi kalau lebih dari 4 program maka bernilai sangat baik. Kalau kurang dari 4 program berarti bernilai cukup atau kurang bahkan, gitu ya. Oke, misalkan 4. Presentasi pun sama, kalau 90% berarti dia akan baik, tapi kalau 100% maka dia akan sangat baik. Kalau kurang dari itu maka akan cukup. Oke, bulannya kalau lebih ngaret berarti kurang baik tuh, akan jadi kurang. Tapi kalau sama baik, kalau kurang dari target berarti akan sangat baik, seperti itu ya. Ini ke sini otomatisasi, ini ke sini otomatisasi, biarkan aja. Jadi yang diwarnain aja yang Bapak Ibu isi oleh siapa, bukan oleh kita sebetulnya, tapi oleh tim penilai ya. Oke, ini isi aja semua, nanti nilainya akan otomatis menjadi nilai kinerja kita di masa periode, yaitu ada di paling bawah di sini. Nah ini dia ya, nilainya adalah 99,4. Kalau misalkan ini semuanya Bapak Ibu luar biasa kinerjanya, ya bisa jadi ya semuanya nanti saya coba jadi sangat baikkan dulu semua, boleh
is oke ya. Tuh, sangat baik semua kan? Tuh, jadi meningkat sekarang tuh lihat. Nah, ini adalah nilai kinerja kita di periode masa penilaian kita. Ini tinggal di print aja, nanti pas ini ya. Oke, saya nggak perlu ngejelasin kondisinya. Kondisinya yang kita tetapkan di sini kondisi normal, bukan kondisi khusus ya. Artinya kita berjalan pada rencana yang sesuai dengan yang distandarkan penilaian normal. Tidak ada intervensi, tidak ada perubahan kekhususan, tidak ada danger di situ dalam hal pekerjaan kita, dan tidak ada lagi misalkan ada intervensi dari pimpinan. Ini nggak bisa, kamu harus selesai sebagainya, nanti insidental ya. Jadi kita sifatnya di sini normal, kemudian kita menggunakan direct metode cascading ya, untuk menilai terkait kinerja atasan kita. Artinya nilai atasan juga sama, nantinya kita akan mengintervensi nilai atasan, begitupun sebaliknya. Oke, ini udah capean. Nah, jangan lupa di dalam penilaian kinerja itu ada dua kan, ada SKP, yaitu yang ini capaiannya untuk periode yang PP30 yang terbaru. Kalau ini adalah penilaian perilakunya. Nah, jadi harus ada dua, SKP dan perilaku. Nah, Bapak Ibu, di sini saya udah membuat 3 kategori untuk nomor 8 ini. Yang pertama adalah untuk pengawas pertama golongan 33B, pengawas muda 3C 3D, pengawas madya 4A 4C. Kalau 4D 4E saya belum bikin ya. Oke, misalkan Bapak Ibu ada di posisi ini 4A sampai 4C, udah tinggal diklik aja. Kemudian ini ada persyaratannya. Untuk pengawas madya itu adalah di kisaran 4 sampai 5 KKM-nya. Berarti yang ini. Kalau kurang dari ini berarti nanti akan kurang dari standar perilaku yang diharapkan, yang ditetapkan, yang disyaratkan. Maka Bapak Ibu, kalau udah di kategori di sini, saya pikir ini berarti perilakunya kurang baik ya. PNS perilakunya kurang baik, artinya nanti harus ada pembinaan luar biasa ya. Terus ini 4545 syaratnya di situ, iya standarnya disyaratkan di sini kinerja kita itu. Kalau melebihi ya mungkin penilaiannya beda. Dari mana cara menilainya? Bukan berdasarkan rasa, bukan berdasarkan subjektivitas, tetapi berdasarkan indikator perilaku kinerja. Yang mana? Yang ini nih indikatornya, yang ini Pak Ibu nih. Misalkan saya kasih contoh, ketika memberikan pelayanan kepada pihak-pihak yang dilayani, gitu kan, apa yang terjadi? Ya misalkan di sini kan posisinya 45 ya, berarti kita cek 45 dulu. Memberikan pelayanan di atas standar dan membangun nilai tambah dalam pelayanan. Ataukah yang 5, berusaha memenuhi kebutuhan mendasar dan melayani percepatan penanganan masalah. Oh, orangnya adalah yang model seperti ini, ya udah berarti klik 5, gitu kan. Pada saat apa situasinya? Pilih 2 situasi di sini sebetulnya ya, silakan. Gitu. Begitupun pertanyaan yang kedua terkait pelayanan. Kemudian yang berikutnya terkait komitmen, sama juga. Yang berikutnya terkait inisiatif kerja, sama juga. Silakan. Ini ya indikatornya. Kemudian kerjasama juga sama, silakan dipilih apa yang menjadi perilakunya. Kemudian terakhir, nah ini secara otomatis ya, ini otomatis gak bisa diganti, ini udah bisa ya, jadi otomatis rekapan dari atas karena kepemimpinan tidak ada pengawas ya. Oke, maka langsung ini hasilnya 107 untuk nilai perilaku. Nah ini kan golongan madya. Oke, coba kemanakah lari 107 ini? Kita lihat di sini. Nah ini hati-hati Pak Ibu, posisikan ini itu pilih sesuai dengan yang tadi kita golongannya apa. Kalau Bapak Ibu ternyata posisinya malah ini kan salah tuh kan, sementara Bapak Ibu adalah madya. Oh berarti ini diganti ke madya, nilainya nanti 100 apa namanya, sebentar, ini nilainya. Oke, saya cek dulu sebentar. Nah oke, jadi nilai akhir ini adalah nilai dari rata-rata ini, dan ini nanti nilainya sama dengan yang tadi ya. Kalau misalkan pengawas muda berarti isi di perilakunya yang pengawas muda yang golongan 3C 3D gitu kan, seperti itu. Ini nilainya udah sama dengan yang tadi ya, 107,8. Nah ini nilai perilaku ya. Oke, kita back.
capaian SKP-nya sudah, perilakunya sudah. Nah, sekarang kita gabungkan antara 7 dan 8 ini menjadi kinerja kita seperti apa berdasarkan PP 30 dengan format yang terbaru. Tinggal diklik aja. Oke, di sini muncul SKP kita 105. Yang mana sih, Pak? Yang ini yang capaian tadi nih, 105,7 itu SKP kita. Perilakunya adalah 107. Yang mana sih? Yang tadi yang Bapak Ibu isi itu, yang ini kan. Nah 107,8 gitu kan. Kemudian ini diinputkan karena ini harus ada perilakunya. Oke. Sehingga ini adalah 70-30 dari SKP dan dari perilaku kerja. Kita pakai pola yang tanpa penilaian dari rekan sejawat ya. Kita pakai pola 70-30, bukan pakai pola 60-40 ya. Kita pakai pola sekali lagi 70-30. Kita boleh memilih dan rata-rata yang menggunakan ini, yaitu penilaiannya langsung dari atasan saja, tidak menggunakan kiri kanan. Oke. Kemudian ini ada ide baru. Ide baru sementara memang dikosongkan, oke, nggak masalah, kosongkan saja. Ya, nanti sebetulnya ada instrumen, nanti kita bedahlah di periode 2022. Sekarang kosongkan saja dulu. Kemudian dan nilai akhir adalah ini, gabungan daripada nilai penilaian kinerja ditambah ide baru yang hasilnya 106. Nah, ini adalah penilaian kinerja untuk periode Juli sampai Desember. Tinggal dicetak saja. 6 bulan ini saya mendapatkan nilai kinerja 106,3 gitu kan. Oke, ini nilai kinerja saya untuk Juli Desember. Nah, sekarang karena posisi 2021 itu adalah dari Januari sampai Desember, sementara Januari sampai Juni kita masih menggunakan SKP yang lama, yang PPK itu ya. Oke, yang PPK itu berarti kita nanti print dulu yang PPK itu bikin sendiri, yang setiap tahun Bapak Ibu bikin lah ya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu masukkan yang ke sini ke poin 10, nilai-nilai dari PPK yang lama itu yang Januari sampai Juni yang Bapak Ibu telah bikin dengan menggunakan format yang lama PPK ya. Nilai kinerjanya berapa? Tulis di sini, misalkan kinerjanya adalah 90. Kemudian orientasi pelayanan berapa? Ya. Kemudian integritas berapa? Ini berapa? Terus semuanya ke sini ya. Nah, ini nilainya 90 gitu kan. Dari mana? Dari ini 60-40 ya, karena posisinya ya kalau yang dulu itu 60-40. Oke, kalau sudah Pak dan Ibu balik lagi, artinya sekarang ada langkah selanjutnya. Nomor 9 adalah menggunakan format baru, nomor 10 adalah menggunakan format lama. Kita integrasikan nilai 9 dengan nilai 10 dengan pakai menu integrasi ini. Nah, ini adalah hasil pengintegrasian antara periode Januari Juni menggunakan SKP lama yang sudah dikonversi menjadi nilai kekinian, karena yang SKP lama itu atau penilaian kinerja yang lama itu, PPK yang lama itu menggunakan rentang 0 sampai 100. Tapi kalau yang Juli Desember PP 30 menggunakan rentang 0 sampai 120. Nah, berarti yang lama yang rentang 0 sampai 100 kita konversi menjadi 0 sampai 120. Yang nilainya tadi 90 sekian ya, itu dikonversi menjadi 109, dan ini nggak usah dipikirkan, ini udah dirumuskan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, baru setelah selesai hasil akhirnya adalah ini 107,6. Ini adalah penilaian hasil integrasi sehingga menjadi utuh nilai dari Januari sampai Desember. Nilai kita ada di angka 107,6. Kemudian apa yang harus ditandatangani selanjutnya? Ini kan tanda tangan kita sama pimpinan ya, langsung. Ada lagi yaitu penandatanganan langsung penilaian kinerja dengan atasan pimpinan kita. Ide baru Bapak Ibu saya masih kosongkan saja lah ya, ini nggak usah karena kita belum coba, nanti di periode 2022 saja. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini kan NIP nanti otomatis ya kalau diisi. Oke, ini juga sama sehingga nanti oke, jadi ini adalah nilai SKP hasil rata-rata antara SKP lama dengan SKP baru.
Yang ini adalah nilai SKP, nilai perilaku lama dan perilaku baru kita gabungkan. Kemudian ini adalah nilai daripada kinerja kita yang tadi, yang ini nih. Nah, yang hasil integrasi. Ya, ini 107,6. Ya, kemudian sehingga nilai SKP perilaku ditambah ide baru hasilnya adalah nilai kinerja pegawai 107,6. Indikator predikatnya adalah baik, tinggal ditandatangani oleh pejabat penilai kita, kemudian yang ini adalah atasan pejabat penilai. Nah, ini dia pada ibu semua membuat penilaian kinerja untuk pengawas. Kalau ada tanda ini berarti intinya print ya, print aja langsung, semuanya udah selesai. Ini tinggal nanti ditandatangani dan diberikan. Jangan lupa covernya di print juga, tumpukan yang SKP lama di bagian belakang gitu ya, sehingga menjadi laporan kinerja utuh dari Januari sampai Desember, SKP lama dari Januari sampai Juni, SKP baru dari Juli sampai Desember disatukan sehingga menjadi nilai kinerja, penilaian kinerja utuh dari Januari sampai Desember 2021 hasil integrasi dan sebagainya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses buat kita semua. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa kirimkan ke nomor WA ini ya, kita diskusi bareng-bareng. Bye.